manusia itu punya dua kekuatan berpikir dan kekuatan akal yang ada di dalam kolbu. Gitu. Kekuatan akal yang ada di dalam kolbu itu adalah jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui akalnya, itu adanya di dalam kolbu. Tapi pikiran ini itu urusan dunia. Kalau sudah pensiun masih pakai pikiran gitu. Ya. Sesungguhnya orang yang sudah pensiun itu kan sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kurang apa lagi gitu? Mau cari apa lagi? Ya kan? Kita ini kan mau mati habis ini. Mau ngapain lagi? Ya, di akhirat tuh jauh lebih berharga. Ya. Jadi artinya apa bagi yang sudah pensiun itu? Ya, yang mau cari kepada akhirat gitu. Mau ngapain lagi, dunia buat apa lagi, sudah tidak perlu lagi. Assalamualaikum, Abah tanya. Ya, waalaikumsalam, Bendang, silakan. Ya, Abah, tadi kan Abah menjelaskan rata-rata itu bagi orang setan akan menggoda manusia pada saat orang-orang yang tadi yang masih sibuk bekerja ya, Bah ya, yang masih ambisi. Nah, sekarang misalkan untuk orang-orang yang sudah purna bakti misalnya, lalu orang-orang yang tidak bekerja, berarti kan godaan setan itu tetap ada. Itu biasanya melalui apa, Bah? Dan bagaimana kita menyikapinya gitu supaya kita tidak terbawa oleh bujuk rayunya itu. Sementara kita sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak begitu ambisi lagi gitu misalnya. Gitu, Bah. Terima kasih, Bah. Ya, baik. Terima kasih. Misalnya sudah pensiun gitulah ya. Iya, kayak Abah gitu. Nah, kayak saya gitu ya. Justru yang sudah pensiun itu malah tambah enak gitu. Iya. Subhanallah gitu. Ketika pensiun ini saya bersibuk-sibuk diri dengan Al-Quran gitu. Ya, minimal paling tidak saya sebulan tuh bisa hatam 3 kali. Ini pensiunan gitu. Ya kan lebih enak pensiunan gitu. Jadi setan sudah nggak ada pintu lagi mau masuk dari mana gitu. Apa kata Allah? Nah, begini di dalam hadis Nabi. Nabi menyatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya. Orang yang baik di antara kalian itu adalah orang yang pelajari Al-Quran dan mengajarkan. Kemudian di hadis yang lain Nabi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hamba yang dikasihi. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kala, maka Nabi menyatakan ahlul Quran. Orang yang ahli Quran. Dan orang yang ahli Quran itu adalah Nabi melanjutkan ahlullah. Ahlinya Allah. Wa khassatuhu. Dan orang khususnya Allah. Kan luar biasa itu. Ahli itu kalau diterjemahkan secara lafzah itu kan namanya keluarga. Ahlul Quran, jadi keluarga Al-Quran. Menjadi ahlullah, keluarga Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah akan memberikan apresiasi penghargaan tertinggi kepada orang-orang yang selalu kebersamaannya dengan Al-Quran itu senantiasa bersama-sama. Wa khassatuhu, dan akan menjadi orang khususnya Allah. Gitu. Jadi kalau mau tanya orang pensiunan kerja apa, ya itu kerja saya begitu. Gitu. Udah setan sudah nggak bisa masuk lagi, mau masuk dari mana? Sudah ya, termehe-mehe. Ya, itu untuk Abah. Kalau bagi orang-orang yang masih awam gitu, Bah, artinya tips-tipsnya supaya istilahnya betul-betul kan biasanya orang yang kebanyakan kalau pensiun itu ini di luar Abah ya. Biasanya justru malah orang itu ngelangut gitu pikirannya, Bah.
Karena mungkin dia merasa bahwa kualitasnya untuk mencari nafkah sudah berkurang begitu. Nah, ini tips-tipsnya Abah. Gitu. Ya itu tadi seperti saya sampaikan tadi, manusia itu punya dua kekuatan berpikir dan kekuatan akal yang ada di dalam kolbu. Gitu. Kekuatan akal yang ada di dalam kolbu itu adalah jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui akalnya, itu adanya di dalam kolbu. Tapi pikiran ini itu urusan dunia. Kalau sudah pensiun masih pakai pikiran gitu. Ya. Sesungguhnya orang yang sudah pensiun itu kan sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Udah kurang apa lagi gitu? Mau cari apa lagi? Ya kan? Kita ini kan mau mati habis ini. Mau ngapain lagi? Ya, di akhirat tuh jauh lebih berharga. Ya. Jadi artinya apa bagi yang sudah pensiun itu? Ya, mau cari kepada akhirat gitu. Mau ngapain lagi, dunia buat apa lagi, sudah tidak perlu lagi. Ya alhamdulillah, subhanallah, ini semuanya hidayah Allah. Saya pribadi betul-betul merasakan sekarang itu bahwa itu yang namanya harta benda itu tidak ada artinya sama sekali. Ketika saya lebih banyak waktu untuk mendekati Allah dengan melalui Al-Quran, saya merasakan betul bahwa harta saya jauh tidak bisa diukur dengan banyaknya harta benda dunia. Tidak ada apa-apanya itu harta benda dunia. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena saya dekat dengan Allah melalui Al-Quran. Saya menjadi orang khususnya Al-Quran, orang khususnya Allah, menjadi keluarga Allah. Betul-betul saya merasakan seperti itu. Artinya apa? Disitulah sesungguhnya akal yang ada di dalam kolbu itu, bagi orang yang sudah pensiun, ya, maka itulah optimalisasi penggunaan akal yang ada di dalam kolbu itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah nyari dunia lagi. Orang sudah pensiun kok sebentar lagi mati. Mau ngapain lagi? Ya nggak sadar-sadar gitu. Karena itu semuanya nggak ada artinya. Dunia itu nggak ada artinya. Kalau tidak dunia itu akan ada artinya. Kalau dunia ini dipakai ke jalan Allah, baru dunia itu akan ada artinya. Kalau dunia itu tidak dipakai di jalan Allah, dunia itulah yang menjadi bahan bakar di neraka nanti. Akan membakar kita nanti di akhirat. Dan orang dunia itu pertanyaannya dua, dapatnya dari mana dan dipergunakan untuk apa? Nggak ada artinya apa-apa lagi gitu. Tapi jangan lupa, ketika dunia ini dipakai di jalan Allah, ya, maka Nabi mengatakan ada dua orang yang boleh kita iri dengan dua orang itu, kata Nabi SAW. Siapakah itu? Orang yang punya ilmu, dengan ilmunya dia nebus akhirat itu. Yang kedua, orang punya harta, dengan hartanya itulah dia menebus untuk meraih akhirat. Boleh iri dengan dua hal tadi, kata Nabi SAW. Tapi sebaliknya, dua-duanya kalau tidak dipakai ke akhirat, punya ilmu, tapi bukan untuk akhirat, untuk dunia, maka apa kata Allah? Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Dari mereka itu apa? Membeli kesesatan dengan ilmu. Demikian juga orang yang punya harta, kalau tidak dipakai untuk akhirat, maka hartanya itu yang akan menjadi kayu bakar di neraka sana untuk membakar diri. Sehingga kalau sudah usia pensiun ini, maka harusnya porsi akal yang ada di dalam kolbu itu harus lebih dominan. Gitu. Ya bukan hanya orang pensiunan saja, yang belum pensiun juga begitu juga, karena yang namanya kematian itu
Ada orang pensiun nggak mati-mati, ada orang belum pensiun mati, sudah mati duluan, ada juga seperti itu gitu. Jadi jangan nunggu pensiun gitu. Jadi topiknya bukan pensiun, ini diri yang sudah pensiun ini ya. Iya, Bah, iya, Bah. Tapi nggak apa-apa, bagus itu pertanyaannya bagus gitu. Maka disitulah sesungguhnya kita harus bisa menempatkan ya posisi kita, ya, apakah sudah pensiun atau belum pensiun, apa kita sedang berusaha atau sedang kita menginginkan sesuatu. Maka hakikatnya itu adalah jangan sampai kita terjebak oleh angan-angan setan tadi. Karena ketika kita terjebak adalah satu angan-angan setan, maka disitulah posisi paling lemah manusia. Disitulah artinya ini kalau apa namanya kita berpikirannya pada saat posisi yang seperti itu, kalau ada sihir masuk itu, karena pada saat angan-angan itu orang sudah lupa kepada Allah, angan-angan dunia lupa kepada Allah, ada sihir masuk itu, kesurupan karena itu. Coba bawa Al-Quran 43 ayat 36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman koriknya. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling, Rahman, berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari mengingat Allah, nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Maka dia sudah bersama-sama dengan setan yang selalu bersama-sama kemana-mana bersama-sama setan. Ketika orang itu sudah lupa kepada Allah, ketika orang itu sudah masuk ke dalam dunia angan-angan yang sesungguhnya itu dihembus-hembuskan oleh setan tadi. Pada saat itulah sihir akan masuk, orang mudah kesurupan, terbengung-bengung. Maka disitulah artinya harus berhati-hati. Ya. Karena walaupun bagaimana, kita kan tidak bisa, artinya apa? Bahwa yang namanya dunia pekerjaan, kita kan memang harus ada di dalam dunia itu. Nggak bisa kita menghindar, karena itu juga perintah Allah mencari nafkah itu. Tapi bagaimana pada saat mencari nafkah, tapi kita tetap di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya konsep Al-Qur'an Karim itu. Begitu. Barangkali itu, Bu Endang, wallahu a'lam. Baik, Abah, terima kasih.